Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Aksi perubahan, optimalisasi kegiatan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang melalui pembuatan peta foto menggunakan drone atau UAV di kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Latar belakang rancangan aksi perubahan. Pertama, Kanwil BPN Jawa Timur mempunyai target cukup besar pada kegiatan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, khususnya kegiatan pemantauan HAT/DPAT dan penertiban tanah terlantar. Dua wujud kegiatan berupa rekomendasi usulan yang berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan dan suplai objek TURA yang merupakan program prioritas Kementerian ATR BPNIA, Bank Tanah, PISN, Cadangan Negara. 3. Ketidaktersediaan peta citra permukaan bumi terkini sebagai material analisis spasial dan tematik pembuatan rekomendasi bagi usul AN. Rancangan aksi perubahan ini meliputi tujuan aksi perubahan, baik tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang seperti tabel berikut. Manfaat aksi perubahan: memperoleh peta citra permukaan bumi terkini sebagai bahan analisis untuk pembuatan rekomendasi usulan kegiatan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang dan menjadi pilot proyek optimalisasi kegiatan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang melalui pembuatan peta foto. Ruang lingkup rancangan aksi perubahan. Ruang lingkup dari aksi perubahan ini adalah pemanfaatan peta citra permukaan bumi menggunakan drone dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan hak atas tanah DPAT di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Seminar implementasi aksi perubahan optimalisasi kegiatan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang melalui peta foto menggunakan drone atau UAV di kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Pertama, pelaksanaan konsultasi dengan mentor. Kedua, pembentukan tim efektif. Ketiga, pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder. Keempat, pelaksanaan kegiatan pengambilan citra permukaan bumi menggunakan drone atau UAV. Pertama, pelaksanaan konsultasi dengan mentor. Kedua, pembentukan tim efektif. Ketiga, pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder. Berikut daftar stakeholder. Pertama, bidang survei dan pemetaan. Kedua, Dinas PUPR Provinsi Jatim. Ketiga, Institut Teknologi Surabaya. Keempat, Kementerian Itnyar atau BPN. Kelima, Kepala Bagian Tata Usaha. Keenam, Kepala Bidang lainnya. Ketujuh, Kantor Pertanahan Lokasi Kegiatan. Kedelapan, pemegang atau subjek hak. Kesembilan, aparat desa. Keempat, pelaksanaan kegiatan pengambilan citra bumi dengan menggunakan drone atau UAV. Overlay otomosaik di atas citra Google Map dalam aplikasi Google Earth. Nampak perbedaan ketelitian perketajaman dan kemutahiran citra antara hasil ortomosaik kanan dengan citra Google Map kiri. Capaian kegiatan penggunaan drone. 1. Terlaksananya pemantauan hak atas tanah 10 bidang sesuai target. 2. Terlaksananya penertiban tanah terindikasi terlantar 4 bidang. Capaian lebih
3. Terlaksananya kegiatan alih fungsi lahan salah satu bidang. Capaian lebih. Video dukungan dan testimoni. Saya Dwi Haryawan, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Saya Andi Renal, Direktur Pengendalian Hak Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Dirjen PPTR Kementerian APR. Saya Agus Sutanto, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Saya Ferdinand Adinoto, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah. Saya Muhammad Baru Bonomo Siti, selaku Korsu Pengendalian di Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Kami mendukung atas program aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Sugianto, Kabid 5 BPN Jawa Timur, dengan judul Optimalisasi Kegiatan Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang melalui pembuatan peta foto menggunakan drone atau UAV di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Semoga aksi perubahan ini dapat mendukung terwujudnya kegiatan pengendalian pemantauan tanah dan ruang dengan secara efektif dan efisien dari sisi waktu, biaya, dan produk atau outputnya. Akan sangat membantu pelaksanaan tugas kami di Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Dan juga akan memberikan lebih kecepatan baik waktu maupun pelaksanaan itu sendiri. Program ini tentunya sangat baik sekali untuk masa kini dan masa depan, karena dengan menggunakan drone ini semua peta itu akan lebih akurat begitu ya, dan memerlukan waktu yang singkat dan lebih akurat dan detail, sehingga ini nanti bisa untuk memudahkan analisis spasial dan tentunya ini akan mengurangi konflik yang ada. Penertiban hak tanah, alih fungsi lahan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang di dalamnya itu meliputi tahapan-tahapan kegiatan seperti penelitian lapang dan pembuatan peta. Kami dalam kegiatan kita ini menemui beberapa kendala seperti pengambilan foto dan video dari lokasi-lokasi yang sulit dijangkau, mungkin karena curam ataupun karena lokasi yang terendam air. Dan untuk pembuatan peta kami juga memiliki kendala karena citra yang dari Google maupun Bing itu tidak selalu merupakan citra yang terbaru yang mencerminkan kondisi terkini di lapangan. Dengan penggunaan drone atau perangkat udara nirawak ini, kami bisa mengatasi kendala ini untuk penelitian lapang berupa pengambilan foto dan video di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau dari posisi datar maupun dari posisi aerial. Dan untuk pembuatan peta kami juga bisa melakukan training untuk membuat pengambilan ortofoto untuk selanjutnya dibentuk menjadi ortomosaik, yaitu citra permukaan bumi yang lebih baru dan lebih terperinci, lebih detail dibandingkan dengan citra yang kami dapatkan dari Google maupun Bing. Aksi perubahan ini sangat-sangat baik, mengingat penggunaan drone dapat memotret kondisi kekinian dalam luasan tertentu dalam waktu yang relatif singkat, juga efektif dan efisien dari sisi biaya maupun output. Termasuk keuntungannya memudahkan dalam hal analisa spasial. Nama saya Yudi Adianto yang mewakili dari pemohon tentang pelepasan LSD di daerah Kabupaten Ponorogo. Izin menyampaikan terima kasih kepada BPN pada waktu kemarin telah memberikan support yang lebih dalam hal pengukuran. Ekspektasi kemarin dalam pengukuran tidak menggunakan drone, ternyata alhamdulillah dengan proses pengukuran drone ternyata lebih simpel, lebih mudah dan lebih akurat. Kemudian dalam penggunaan tersebut mempunyai dampak yang lebih efektif untuk kegiatan kami. Nah, semungkin
bisa diambil dari foto-fotonya yang lebih mudah dijangkau dengan menggunakan drone sehingga meminimalisir kesalahan saat terjadi lapangan. Kemarin juga kami telah menerima hasil gambar dalam waktu. Keberlanjutan aksi perunbahan. 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan secara berkala. 2. Mengusulkan penyusunan draft atau konsep SOP pemetaan udara menggunakan perangkat drone untuk kegiatan PBTR. 3. Mengusulkan diadakan pendidikan dan pelatihan diklat perangkat udara nirawak UAV serta aplikasi GESI. 4. Mengusulkan penganggaran pengadaan perangkat UAV beserta perangkat pendukung untuk pemetaan udara bidang PBTR.